Halo teman-teman, jadi kami dari kelompok 11 akan membawakan materi silabus 13 yaitu tentang fungsi pengembangan kepribadian karyawan dengan dosen pengampu Ibu Nimade Satya Utami SEMM. Oke, sebelum lanjut ke materi, ada baiknya saya memperkenalkan anggota kelompok 11. Yang pertama ada Agus Witguna, nomor absen 13, dan saya sendiri, Primayanti Oktaviani, nomor absen 25. Oke, jadi fungsi pengembangan kepribadian karyawan itu dibagi menjadi 3 bagian nih teman-teman. Yang pertama ada pengembangan potensi diri, etos kerja, dan yang terakhir ada strategi meningkatkan kepercayaan diri. Jadi kita lanjut aja ke bagian yang pertama, itu ada pengembangan potensi diri. Potensi diri adalah kemampuan dan keahlian dalam individu yang belum ditemukan dan digunakan dengan maksimal. Potensi yang belum dieksplorasi dan digunakan dengan baik menjadi sia-sia belaka. Oleh karena itu, penting bagi seorang individu, terutama karyawan dalam perusahaan, untuk menemukan dan mengembangkan lalu menerapkan potensi terbaik yang ada dalam dirinya. Contohnya itu mengembangkan potensi diri tersendiri di introspeksi, kemampuan diri secara mendalam, berniat kuat untuk mengatasi berbagai rintangan, bersikap terbuka terhadap kritikan atau feedback dari orang lain, berpikir positif, dan berada di lingkungan yang positif. Oke, sekarang kita lanjut ke ciri-ciri potensi diri. Jadi yang pertama ada memiliki rasa tanggung jawab. Tanggung jawab di sini adalah kesadaran dari karyawan terhadap semua tingkah laku dan perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Contohnya saja saya ambil dari saya sendiri, yaitu saya bekerja di salah satu Apple Store sebagai admin. Contoh tanggung jawab sendiri adalah wajib membuat pembukuan tiap bulannya. Selain itu saya juga diberikan tugas wajib memposting 3 story atau iklan di Instagram setiap harinya. Nah, di sana saya memiliki kesadaran bahwa saya sebagai karyawan memiliki tanggung jawab dalam pekerjaan tersebut dan harus saya lakukan dengan sebaik mungkin nih teman-teman. Nah, yang kedua ada berjiwa optimis dan tidak mudah putus asa. Di lingkungan tempat kerja sangat penting menanamkan jiwa optimis dan tidak mudah putus asa nih teman-teman. Contohnya, di tempat kerja saya ada yang namanya target penjualan tiap bulannya, di mana karyawan tersebut ditargetkan untuk menjual minimal 100 unit produk per bulannya. Namun karena situasi corona seperti ini, target penjualan diturunkan menjadi 50 unit saja. Nah, di sini saya sebagai karyawan harus optimis bisa melebihi target tersebut dan pastinya tidak putus asa untuk terus berusaha. Nah, yang ketiga ada menerima kritik dan saran dari luar. Contoh dari menerima kritik dan saran di sini adalah sebagai karyawan harus siap menerima kritikan dari atasan maupun customer yang berbelanja. Di sini saya sebagai karyawan menjadikan kritik sebagai motivasi agar menjadi lebih baik dan belajar dari kesalahan tersebut agar tidak terulang kembali. Selanjutnya, saya akan menjelaskan faktor yang mendukung berkembangnya potensi diri. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 faktor. Yang pertama ada motivasi. Motivasi kerja adalah kondisi yang berpengaruh dalam membangkitkan, mengarahkan, dan memelihara perilaku yang berhubungan dengan lingkungan kerja. Yang kedua ada minat dan hobi, dan yang terakhir ada lingkungan sekitar. Lingkungan kerja yang nyaman dan mendukung hobi bekerja menjadi salah satu faktor yang menyenangkan untuk memacu kreativitas dan mengurangi kejenuhan di tempat kerja. Oke, jadi materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, Agus. Nah teman-teman, di sini saya akan melanjutkan materi dari Primayanti, yaitu saya akan membawakan materi tentang etos kerja. Etos kerja secara sederhana dapat diartikan sebagai cerminan kedisiplinan, semangat, dan produktivitas milik seseorang. Seorang yang memiliki etos kerja rendah menjadikan produktivitasnya juga rendah, begitupun sebaliknya. Nah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan beberapa pengertian etos kerja menurut para ahli. Yang pertama ada Harsono dan Santoso pada tahun 2006. Mereka berpendapat bahwa etos kerja ialah semangat kerja yang dilandasi oleh nilai-nilai atau norma-norma tertentu. Yang kedua ada Sukriyanto pada tahun 2000. Menurut beliau, etos kerja sebagai semangat kerja yang dimiliki oleh masyarakat agar mampu bekerja lebih baik. Dan terakhir ada Petty pada tahun 1993. Dia juga berpendapat bahwa etos kerja merupakan sebagai karakteristik yang harus ada pada setiap pekerja untuk dapat menghasilkan pekerjaan yang maksimal. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi etos kerja. Di sini saya memiliki 3 faktor yang mempengaruhi etos kerja nih teman-teman. Di antaranya ada target yang harus dicapai, kemauan untuk maju dari tiap-tiap orangnya, dan yang terakhir ada lingkungan sekitar. Langsung aja nih teman-teman, saya akan bahas faktor yang pertama yang mempengaruhi etos kerja, yaitu adanya target yang harus dicapai. Target yang tepat dan terukur dapat membuat etos kerja seseorang meningkat.
Sebaliknya, target yang terlalu tinggi atau rendah bisa saja membuat etos kerja yang mengundur. Sebagai contohnya nih teman-teman, kebetulan saja saya memiliki usaha dekorasi dan memiliki banyak kru dalam bekerja. Dalam setiap ordernya, saya menargetkan kru-kru saya agar bekerja dengan baik dan selesai tepat waktu secara maksimal. Dengan adanya target tersebut, maka kru-kru saya akan menepati target yang saya beri tersebut. Faktor kedua, ada kemauan untuk maju dari tiap-tiap orang. Nah, kemauan dari dalam diri ini merupakan faktor yang sangat penting juga nih teman-teman. Mengapa saya katakan sangat penting? Karena jika seseorang itu sudah memiliki kemauan menjadi lebih baik di dalam dirinya, pasti mereka akan berusaha menjadi yang lebih baik daripada yang sebelum-sebelumnya. Dan faktor yang terakhir nih teman-teman, yaitu lingkungan sekitar, khususnya lingkungan sekitar tempat kerja ya teman-teman. Contohnya seperti ada pemimpin yang etos kerjanya biasa saja, maka dapat mempengaruhi bawahan-bawahannya. Dengan etos kerja pemimpin yang buruk, maka bawahannya juga akan mengikuti etos kerja yang dimiliki oleh pemimpinnya. Nah, selanjutnya ada materi tentang strategi meningkatkan kepercayaan diri nih teman-teman. Seperti yang kita ketahui bersama, kepercayaan diri bagi seorang pencari kerja sangat dibutuhkan karena perusahaan akan menilai seperti apa pribadi kamu dan juga apakah kamu mampu mengemban tanggung jawab yang diberikan. Pencari kerja yang percaya diri akan menemukan pekerjaan lebih cepat dan dapat menghasilkan uang lebih banyak. Menjadi lebih mudah melalui setiap proses penilaian dari mulai tes tulis sampai wawancara. Karena proses ini membutuhkan teknik yang tepat dengan keyakinan pada diri kamu sendiri. Nah, selanjutnya saya akan memberikan beberapa tips untuk meningkatkan kepercayaan diri nih teman-teman. Yang pertama ada memahami kekurangan dan kelebihan diri sendiri. Dimana setiap orangnya pasti memiliki kelebihan dan kekurangan pada dirinya sendiri. Di saat kelebihan yang unik menjadi dominan pada diri karyawan, orang-orang yang di sekitarnya akan lebih respek dan percaya kepada karyawan tersebut. Selain itu, karyawan juga perlu mengenali apa yang menjadi kekurangan pada dirinya sendiri, agar bisa mengusahakan untuk tidak fokus dengan kekurangan tersebut. Tips yang kedua yaitu mendapat dukungan dari orang lain. Nah, mendapat sebuah dukungan dari orang lain mungkin saja menjadi salah satu cara untuk meningkatkan rasa percaya diri di tempat kerja. Oleh karena itu, carilah dukungan dari orang-orang yang kamu hormati di tempat kerja. Bahkan tak jarang kamu sendiri salah dalam menilai diri sendiri. Sehingga feedback dari rekan kerja ataupun atasan dapat menjadi informasi yang mendukung. Terkadang justru orang lainlah yang bisa melihat bakat lebih di dalam diri kita sendiri. Kita juga bisa mendapat dukungan dari orang-orang terdekat kita seperti orang tua, pacar, sahabat, maupun yang lainnya. Dengan adanya dukungan tersebut dapat memunculkan jiwa kepercayaan diri kita. Dan yang terakhir ada rajin mengevaluasi mandiri. Nah, mengevaluasi mandiri ini dapat diartikan sebagai mengevaluasi kembali apa-apa saja yang kurang dalam diri kita sebelumnya dan kita dapat memperbaikinya. Contoh yang dapat saya ambil seperti diri saya sendiri dalam bekerja sebagai dekorasi selalu merasa ada yang kurang dalam dekorasi saya. Contohnya seperti kurang mewah dan kurang menarik. Di situ saya dengan kru-kru saya berunding bagaimana agar bisa tampil lebih baik lagi dan memuaskan semua customer saya. Nah, selanjutnya saya akan membahas faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri ini teman-teman. Dimana faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri tersebut dapat dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dimana faktor internal ini dapat meliputi konsep diri, harga diri, kondisi fisik, dan pengalaman hidup. Sedangkan faktor eksternal ini meliputi pendidikan, pekerjaan, dan lingkungan. Nah, kiranya segitu dulu nih teman-teman materi yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan lagi oleh teman saya Primayanti.
Oke teman-teman, kesimpulan dari silabus 13, potensi diri adalah kemampuan dan keahlian dalam individu yang belum ditemukan dan digunakan dengan maksimal. Potensi yang belum dieksplorasi dan digunakan dengan baik menjadi sia-sia belaka. Secara sederhananya, etos kerja merupakan cerminan kedisiplinan, semangat, dan produktivitas milik seseorang. Seseorang memiliki etos kerja rendah, menjadikan produktivitasnya juga rendah. Begitupun sebaliknya. Kepercayaan diri bagi seseorang pencari kerja sangat dibutuhkan karena perusahaan akan menilai seperti apa pribadi karyawan, juga apakah mampu mengemban tanggung jawab yang diberikan. Oke teman-teman, jadi itu dia tadi kesimpulan dari silabus 13. Kami mengucapkan terima kasih kepada ibu dosen dan teman-teman. Kami kelompok 11 mengucapkan maaf bila ada salah kata ataupun kalimat yang disengaja maupun tidak disengaja. Kami tutup dengan terima kasih.